Diasuh atau didampingi oleh arsitek juara adalah ruang ideal bagi mahasiswa, arsitek muda, atau bahkan arsitek madya sekalipun untuk upgrade skill tentang desain. Saking idealnya, terbayang cukup sulit untuk menjangkaunya, apalagi kalau sang arsitek tidak berada di negara yang sama. Nah, di 138 Problem dan Solving for Junior Architect kali ini, kami ingin coba-coba menyediakan ruang alternatif yang paling sederhana, paling tidak di awal ini adalah untuk lebih mengenal satu sosok, satu arsitek yang akhir-akhir ini telah menjadi bahan perbincangan. Siapakah itu? Dia adalah Diébédou Francis Kéré. Saya sebut dengan mudahnya Kéré. Kéré lahir 10 April 1965. Dia adalah seorang arsitek Burkinabe. Di manakah itu? Silahkan Anda googling sendiri. Dia dididik ketukangan dan arsitektur di Universitas Teknik Berlin. Ia telah tinggal di Berlin sejak 1985, di mana ia mendirikan Kéré Architecture. Biodata lebih dalam dan lebih detail Anda bisa lihat di Wikipedia atau sumber-sumber yang lainnya. Kéré adalah contoh yang mendekati sempurna di mana ia tumbuh di lingkungan global, berpraktek dengan lingkungan global, tapi dia menanamkan teknik desain yang berakar dari tanah asal kelahirannya. Dari akar tanah kelahiran yang miskin oleh air, miskin taman kanak-kanak, tempat bermain modern, atau bahkan miskin energi listrik, miskin infrastruktur, apalagi kalau lebih jauh ngomongin tentang arsitektur, sangat jauh kayaknya ya. Kéré belajar ketukangan, tentang ketukangan kayu khususnya, dan membuat mebel sejak SMP. Sepulang sekolah hingga larut malam dia mengerjakan itu. Itu mungkin yang menjadi salah satu sebab ia memperoleh beasiswa keteknikan di pendidikan Berlin. Belajar arsitektur barat pasti memberi pengaruh pada gaya desain, gaya berpikir Kéré. Tapi Kéré ternyata tidak melupakan tanah airnya dan masa kanak-kanaknya. Kéré adalah contoh dari apa yang mungkin terjadi ketika sungguh-sungguh menciptakan arsitektur yang melayani orang. Contoh nyata bagaimana dia benar-benar bekerja untuk masyarakatnya. Kéré seakan mengingatkan kita, termasuk saya, para arsitek, untuk kembali berpikir apa yang seharusnya dan sebaiknya dilakukan untuk masyarakat. Peduli dengan komunitasnya, mengajarkan kita tentang bagaimana bisa nyambung antara desain dengan komunitas. Karya Kéré yang mendapat penghargaan internasional bukanlah semata-mata dinilai tentang apa yang Kéré ciptakan, apa yang dia buat, tapi juga tentang bagaimana Kéré membangunnya. Kéré kembali lagi memberitahu kita untuk berpikir ke dalam, lebih dalam lagi, bahwa arsitektur bukanlah objek, tapi arsitektur adalah objektif. Berpikir lagi bahwa arsitektur bukanlah benda, tapi juga adalah proses. Kéré menunjukkan kekuatan akar material. Dia mendemonstrasikan kepekaan atas lingkungan bioklimatik dan keberlanjutan lokalitas. Kéré juga sangat pintar merangkul alam dan simbolisme. Oke, segini dulu. Besok kita sambung lagi mendiskusikan atau menggali tentang Diébédou Francis Kéré.